Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman lillah amma ba'du. Teman-teman subscriber yang saya cintai dan saya banggakan, pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah materi masih kaitannya dengan puasa. Puasa menurut pandangan orang-orang sufi, para puasa menurut pandangan para ahli hadis, puasa menurut pandangan para tasawuf dan sebagainya. Karena puasa itu tidak hanya melulu menahan lapar dan haus. Yang pertama, Syekh Waliullah Al-Dihlawi. Beliau seorang pembaharu Islam, ahli hadis, ahli sejarah, ahli filsafat, ahli teologi. Beliau juga pelopor modelisme. Beliau berpendapat tentang puasa. Puasa menurut beliau, Syekh Waliullah Al-Dihlawi, puasa itu adalah tiryak. Jadi puasa menurut beliau adalah tiryak. Tiryak itu adalah penawar bagi racun-racunnya setan. Jadi menurut beliau Syekh Waliullah Al-Dihlawi, puasa itu bermakna tiryak. Tiryak itu apa? Tiryak itu penawar bagi racun-racunnya setan. Jadi puasa itu tiryak itu penawar bagi racun-racunnya setan. Artinya apa? Dengan puasa kita memukul, kita menghancurkan naluri kebinatangan, kehewanan atau al-bahimiyah yang mungkin selama ini menguasai diri kita. Jadi artinya dengan puasa kita bisa memukul, menghancurkan naluri kebinatangan atau al-bahimiyah, naluri kehewanan yang mungkin selama ini menguasai diri kita. Ini bisa dilihat keterangan tersebut dalam kitab Al-Hujjatul Al-Balighah, karya beliau Syekh Al-Dihlawi. Jadi bagi beliau Syekh Waliullah Al-Dihlawi, puasa itu adalah semacam, kalau bahasa sekarang, detoksifikasi. Jadi kalau bahasa sekarang itu detoksifikasi spiritual. Dalam diri ini kan banyak racun-racun yang mengotori batin kita, sehingga spiritualitas kita terhambat. Lah obatnya, obat dari kekotoran-kekotoran batin tersebut, ya antara lain dengan puasa. Jadi menurut beliau Syekh Waliullah Al-Dihlawi, dalam diri ini banyak sekali racun-racun yang mengotori batin kita sehingga spiritualitas kita terhambat. Lah obatnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut, itu salah satunya adalah dengan puasa. Dialah yang menjadi tiryak atau penawar dari karat-karat, dari racun-racun kotoran yang ada dalam diri kita. Jadi puasa itu sebagai tiryak untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam batiniah kita, yang sudah berkalat dalam diri kita, itu bisa dihilangkan salah satunya dengan cara berpuasa. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, terjadilah yang namanya detoksifikasi spiritual. Tapi dengan catatan, bagi mereka-mereka yang puasanya itu sungguh-sungguh
tidak puasanya sebagai formalitas yang hanya menahan lapar dan haus. Jadi bagi seseorang yang puasanya benar-benar menurut ajaran Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya puasa zahir tetapi juga puasa batin, tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, maka puasa ini sebagai tiryak, sebagai penawar untuk diri kita dari nafsu kebinatangan, nafsu hewaniyah yang ada pada diri kita, itu bisa hilang dengan puasa tersebut. Itu kata Syekh Waliullah Al-Dihlawi. Terus menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini biasa disebut Imam Sya'rani, sufi besar yang dianggap wali kutub pada zamannya. Beliau gelarnya adalah Imamul Muhaqqiqin. Beliau ahli sufi, juga ahli fikih, juga ahli hadis. Ini kalau karangan pesantren pasti tahu dengan yang namanya Syekh Imam Asy'arani ini. Beliau menulis 60 lebih dari kitab karangan beliau, yang berkebanyakan karangan kitab beliau itu adalah bercorak tasawuf, seperti kitab Lataiful Minan ataupun Tambihul Mukhtarin dan lain sebagainya. Ini yang ngaji ma'rifat, yang ngaji tasawuf seharusnya ngerti tentang kitab-kitab tersebut. Dan Syekh Imam Asy'arani ini sangat terkenal di kalangan orang-orang pesantren. Jadi orang-orang pesantren itu pasti tahu dengan yang namanya Syekh Imam Asy'arani, itu pernah membaca kitabnya, sangat terkenal di kalangan pesantren. Beliau berpendapat tentang puasa. Kata beliau, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini, puasa itu membawa pencerahan batin. Jadi menurut beliau, puasa ini, puasa Ramadan ini, puasa apapun itu bisa membawa pencerahan batin. Ghayah an-nuraniyah. Jadi bisa mencerahkan batin kita. Dan juga sebagai peneguhan rohani. Jadi puasa ini menurut beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani adalah membawa, bisa memberikan pencerahan batin kepada seseorang yang berpuasa tersebut, dan juga sebagai peneguhan rohani, serta memberikan serta melahirkan berbagai kebaikan yang berlimpah saat kita berpuasa. Jadi saya ulangi, menurut Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani, puasa ini memberikan kepada seorang yang puasa tersebut adalah pencerahan batin. Batin kita menjadi cerah, batin kita menjadi tenang, batin kita bisa menjadi lebih tentram lagi. Ini karena dengan berpuasa, ini kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Juga puasa ini juga bisa memberikan peneguhan rohani. Yang terbaik adalah puasa tersebut juga melahirkan berbagai kebaikan yang berlimpah saat kita berpuasa. Jadi seharusnya seseorang yang puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus, ini akan muncul kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu akan muncul dari seseorang yang berpuasa itu. Juga hatinya akan cerah, hatinya akan tentram, hatinya akan damai, juga rohaninya semakin kuat, rohaninya semakin teguh, rohaninya semakin mantap. Masyarul muslimin, para pemirsa YouTube, subscriber yang saya hormati. Ini menurut pendapat Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Terus yang selanjutnya menurut
Tariq Ramadan ini seorang pembaharu Islam. Tariq Ramadan ini seorang pembaharu Islam. Menurut beliau, filosofi puasa adalah mengundang kita untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi, menurut beliau, puasa adalah mengundang kita, pelaku puasa tersebut, untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi, menurut beliau itu puasa ini mengundang diri kita untuk kenal kepada diri kita. Loh, apa kita belum kenal? Belum. Makanya dengan berpuasa kita dituntut, diarahkan dengan puasa tersebut, diundang untuk mengenali diri kita sendiri. Setelah kita kenal dengan diri kita sendiri, kata Tariq Ramadan tersebut, maka setelah kita kenal dengan diri kita, maka kita bisa menguasai diri kita. Kita mampu menahan nafsu yang ada pada diri kita. Jadi, kata Tariq Ramadan, filosofi puasa itu mengundang kita untuk mengenali diri kita. Setelah kenal, kita menguasai diri kita. Dan mendisiplinkan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Jadi kata beliau, setelah kita diundang untuk kenal dengan diri kita dan kita juga sudah kenal dengan diri kita, maka kita bisa menguasai diri kita. Setelah kita bisa mampu menguasai diri kita, maka kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ini kata Tariq Ramadan. Juga untuk membebaskan diri kita sendiri dari apa? Dari nafsu tersebut. Dari nafsu hewaniyah, dari nafsu yang jelek pada diri kita. Jadi intinya dari Tariq Ramadan ini, puasa mengundang diri kita untuk lebih kenal dengan diri kita. Setelah kita kenal, kita menguasai diri kita, mampu menguasai diri kita. Setelah kita mampu menguasai diri kita, ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya juga dengan buat puasa tersebut, kita mampu untuk membebaskan diri kita sendiri. Dari apa? Dari sesuatu yang mengikat kita, yang mengikat batiniah kita menuju sesuatu yang jelek. Berpuasa itu berarti mengenali ketergantungan kita. Jadi dengan berpuasa kita mengenali ketergantungan kita. Ketergantungan apa? Ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berpuasa, kita berarti mengenali ketergantungan kita dan membebaskan kita daripadanya, membebaskan kita dari ketergantungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Tariq Ramadan. Jadi, puasa itu banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya puasa itu menahan lapar dan haus, akan tetapi banyak hal-hal yang perlu kita gali, yang perlu kita cermati, yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi insan yang mulia, supaya kita menjadi insan yang lebih baik, supaya kita menjadi insan yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu ibadah yang paling menantang setan adalah puasa, yang benar-benar kita berjihad, berperang dengan nafsu kita adalah puasa. Jadi marilah di akhir Ramadan ini, malam ke-27 ini, mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan iman, kegiatan takwa, sehingga kita mampu
untuk menjadi seorang yang manusia yang suci ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Dan pelatihan di bulan Ramadan ini tidak hanya sebuah pelatihan yang semu, tidak hanya pelatihan yang tidak ada manfaatnya dan sia-sia, tapi harapan kita pelatihan di bulan Ramadan ini mampu menghantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang benar-benar dekat dengan Allah, manusia yang naik levelnya ke level malaikat, bukan malah turun ke nafsu, ke level hewan dan binatang. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaat dan barokahnya. Jika tayangan ini, konten ini mampu membuat diri kita terbuka hatinya untuk menuju jalan yang lebih baik, menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga channel ini berkembang dan bisa memberikan keberkahan khususnya kepada kita semua. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.